menyamai mukjizat Nabi Isa. Habib Alwi hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Hakim Muqaddam ini ya? Alwi bin Hakim Muqaddam. Oh, jadi anaknya Hakim Muqaddam bisa menghidupkan orang mati, dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini, ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Mayat Wali Tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya. Ini bisa aja nyarinya yang bener nggak nih, ada di kitabnya? Ini kalau nggak ada di kitab Balawi ini bisa dilaporin ini. Ada ya? Ada. Indonesia. Surabaya pernah akan dihancurkan dan diselamatkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Kok nggak ada di sejarah ini yang penting begini? Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alwi, penyusun Abdul Aziz Jazuli LCMH, KRT Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro, pengantar orang ganteng Imaduddin Usman Al-Bantani, kata istri saya. Yang kedua Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi, Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, Profesor HC Kiai Haji Raden Oma Irama. Kita buka coba para pemirsa. Ini diterbitkan oleh Darul Irfan, sangat luar biasa, merupakan sebuah kitab yang dicetak dengan serius. Ini cetakannya sangat serius, rapi, indah, dan akan menambah semarak dunia ilmu pengetahuan, literasi di Indonesia ini. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Alwi ini. Sekarang kita akan baca daftar isinya, luar biasa nih. Ini dalam bab 1 ada pendahuluan. Ada bab 2 ada karamat, khurafat, istidraj, dan hal-hal yang berkaitan dengan khawarikul adah. Jadi sebelum melangkah kepada isi daripada khurafat Balawi, Gus Aziz dan Kiai Nur Ihya menerangkan terlebih dahulu apa itu namanya karomah, apa itu namanya mukjizat para nabi dan rasul, apa itu namanya sihir dan kriterianya, apa itu istidraj dan kriterianya, apa itu khurafat, apa itu waliullah, apa wali majdub, apa itu tajalli sufi, apa karamah wali, apakah karamah wali dapat menyamai mukjizat nabi, cara-cara mengetahui karamah yang palsu, syatahat sufiyah termasuk kufuran atau tidak, ucapan faqih muqaddam ana Allah bagaimana hukumnya, orangnya saja tidak ada, bagaimana dia bisa mengucapkan ana Allah. Ini Gus lagi sini masih ada aja Muqaddam disebutkan, orangnya aja nggak ada, gimana ini bermasalah. Tapi di Risalah ya yang pernah membahas tentang Fakih Muqaddam itu saya kutip juga di sini lengkap ya. Ada ya. Kemudian pengkhianatan ilmiah dengan sengaja menghapus teks di dalam kitab-kitab Balawi. Ini disebutkan juga nih teman-teman, rugi kalau nggak punya kitabnya Gus Aziz yang satu ini, Membongkar Ajaran Khurafat Habib Balawi. Kemudian di bab 3
Kompilasi khurafat Habib. A. Penistaan kepada Allah, para nabi dan ajaran Allah. Allah takut disaingi oleh Nabi Muhammad. Ada emang. Ada ya. Jadi di situ dikatakan Allah takut gitu. Allah takut jika sifat ketuhanannya itu disaingi oleh hambanya, oleh Nabi Muhammad. Iya. Itu dalam kitab Balawin ya. Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Orang mana dia? Orang Taris. Bukan Indonesia ya? Oh, bukan. Habib Muhammad Al-Masyhur seringkali bermusyawarah dengan Allah. jadi ada notulennya gitu. Ada ya. Masya Allah. Jadi musyawarah dicatat notulennya itu ya. Jadi setiap kali Habibnya itu ingin keluar kota, maka dia musyawarah dulu ya. Musyawarah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, apakah saya boleh atau enggak keluar kota ini? Iya. Masya Allah. Kalau nggak boleh nggak jadi gitu. Nggak jadi. Kalau boleh jadi keluar gitu. Keluar. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ya. Fakih Muqaddam mengaku sebagai Allah. Waduh, ada gitu ya? Ada ya. Orangnya aja nggak ada yang ngaku sebagai Allah. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam di Sidratul Muntaha. Pakai kambing? Pakai kambing. Itu benar pakai kambing? Bahasanya dabah ya. Dabah itu binatang tunggangan. Berkaki 4 ya? Berkaki 4. Bisa kambing dan seterusnya. Atau bisa juga tanknya, tank baja. Oh, belum ada ya zaman dulu. Mi'raj Fakih Muqaddam 70 kali setiap malam ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Meminta apapun kepada makam Habib Umar Al-Muhdar akan dikabulkan. Minta istri lagi juga dikabulkan. Fisik Habib Abdullah Al-Haddad, fisik Nabi Muhammad. Masya Allah. Berarti mirip sama Umar bin Hafid ya? Kurang lebih ya. Iya, berarti mirip Umar. Katanya kan Umar bin Hafid mirip sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Ada yang takut juga ngelihat wajah. Kemudian agama Muhyiddin Habib Balawi Syekh Abdullah Basaudan, agama baru Alawiyah. Maksudnya gimana nih? Agamanya Muhyiddin itu agama Alawiyah. Masya Allah. Larangan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika diadakan haul Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah, luar biasa. Pangkatnya apa sih ini orang? Turunan Nabi bukan? Larangan apa ini? Penggambaran wajah Rasulullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad dalam keadaan tidur sementara sahabat beribadah. Jadi wajahnya mirip Abdullah Haddad. Betul. Banyak miripnya juga. Oh, karena banyak ya. Ada Muhammad bin Thaqir Al-Haddad, ada siapa namanya, Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ada siapa lagi tuh, Hasan bin Soleh Al-Bahar, dan juga banyak-banyak Habib yang lain yang wajah Rasulullah itu seperti mereka ya. Merekanya mirip enggak itu satu dengan yang lainnya? Enggak mirip padahal. Berarti wajahnya Rasulullah banyak dong. Betul ya. Data muka mungkin. Ini enggak masuk akal ini. Kemudian mimpi Habib merupakan bagian dari kenabian. Oh, iya. Reinkarnasi Nabi Muhammad SAW ialah Habib Muhammad bin Thaqir Al-Haddad. Kayak agama Hindu aja ini, ada reinkarnasi. Panutan Habib Wali Muhyiddin Balawi telah mencapai makom kenabian. Luar biasa. Makam Habib Syekh Abu Bakar bin Salim menembus makam Nabi Hud. Nabi Muhammad berwajah seperti Habib Abu Bakar bin Salim dan sholat di Tarim. Jadi Nabi pernah sholat di Tarim. Penduduk alam barzah reuni bersama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dan Rasulullah. Ini kayak lulusan UGM aja nih reuni sekarang.
Di antara para wali hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang Allah izinkan mengetahui rahasianya. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nabi Muhammad pun enggak. Jadi dia melebihi Nabi Muhammad kalau gitu ya. Pasti ya. Karena selevel dengan Allah. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Habib Abu Bakar bin Salim sudah ada. Berarti kan Allah ya. Berarti dia adalah sang ada. Sebelum semua ada. Betul. Sedangkan Allah itu ada. Maha ada. Ya. Berarti dia ada sebelum Allah. Berarti dia bukan makhluk Allah. Sang pencipta mungkin. Kecuali dia mengaku Allah. Luar biasa ya. Ajaran begini kok ada yang percaya ya. Karena rokok Rasulullah SAW keluar dari majelis Habib. Rasulullah nggak suka rokok katanya. Sukanya cat apa tuh? Mereka gat. Kot. Itu gimana tuh? Coba ceritain. Jadi orang-orang Tarif. Kot itu apa namanya, pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah, kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk daun ini dikunyah. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah, jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu maka tubuhnya itu akan fresh. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-teman Gus Ajis yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? Gat itu diharamkan nggak? Disamakan dengan kopi ya. Disamakan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau rokok itu haram. Rokok itu haram. Tapi kalau gat itu sambling kopi. Ya. Ada fatwa dari kaum habaib gitu. Ada. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Ahmad Rafi itu, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan. Ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU, dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmunya Balawi, dia pakai NU dia ya. Pakai NU ya, Yang enak-enak dia pakai NU. Masya Allah. Pemilik kekuasaan mutlak pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Faqih Muqaddam. Penguasa alam semesta, penguasa, pemilik kekuasaan mutlak pengelola alam semesta adalah Habib Alwi bin Faqih Muqaddam. Habib Alwinya aja nggak ada, Faqih Muqaddamnya nggak ada, gimana menguasai alam? Namanya juga dongeng ya. Menyamai mukjizat Nabi Isa. Habib Alwi hidupkan mayat, sembuhkan orang buta dan kusta. Ini maksudnya Alwi bin Faqih Muqaddam ini ya? Alwi bin Faqih Muqaddam. Oh, jadi anaknya Faqih Muqaddam bisa menghidupkan orang mati, dulur-dulur. Makanya kalau nggak beli buku ini ya nyesel nggak dapat cerita-cerita yang luar biasa. Kemudian menyamai maklar pertemuan Nabi dalam keadaan terjaga. Siapa ini? Ingat nggak? Itu salah satu Habib.
Ada jadi maklar dia. Jadi maklar. Jadi kalau ingin ketemu Rasulullah harus menghubungi Habib itu. Oh, kalau zaman Nabi masih hidup, orang yang ingin bertemu Nabi harus mendekati Zaid bin Harisah. Ya. Ketika Zaid bin Harisah itu sudah wafat, anak angkatnya cucu angkatnya Usama bin Zaid itu adalah menjadi jalan orang untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Bahkan ketika ada masalah besar yang orang lain tidak berani berkata pada Rasulullah, itu Zaid dan Usama ini berani karena beliau adalah Hib ibnul Hib, kekasih putra kekasih. Bukan Habib ya. Bukan. Hib ibnul Hib itu adalah Usama bin Zaid. Tapi di sini ada selain Zaid bin Harisah dan Usama, orang yang menjadi maklar untuk bertemu dengan Rasulullah. Aneh, ini nggak ada di Bukhari nih, nggak ada di Muslim, nggak ada di Ibnu Majah. Ajaran hadis palsu juga ada ya. Nanti dulu satu-satu. Rasulullah menjawab salam Habib Ali Koli Kosom di dalam sholat. Ini asoluk nih yang diselewengkan jadi Ali Koli Kosom. Ini dulur-dulur luar biasa banyak sekali ini. Semuanya berapa kisah ini? Ada 455. 455. Ini ada tentang penghinaan pada malaikat, ada penghinaan pada sahabat Nabi, ajaran membuat hadis palsu. Ini hadis palsu atas nama Nabi gitu. Atas nama Nabi. Qalan Nabi. Dia mimpi tadi. Dia mimpi. Masya Allah. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ajaran faqih muqaddam. Wah. Kemudian merendahkan para ulama. Merendahkan para ulama, satu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Al-Ghazali, mengaji kepada Habib Abdurrahman As-Segaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman As-Segaf itu petani, bukan ulama dia. Dia mimpi ngajinya. Oh, dia mimpi ya, kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Tarim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Masya Allah. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Abu Yazid Bustami. Masya Allah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja satu jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja banyakkan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja banyakkan saya karangannya. Hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani? Udah sama saya aja. Banyakkan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda masa bisa bertemu ini. Ya, mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Jadi satu orang alim dari Tarim lebih mulia dari 100 ulama dari luar Tarim. Tarimnya apa aneh, Mang? Ini karena Tarim itu kata berarti Gus Ajis ini lebih hebat dari saya 100 kali. Karena ini lulusan Tarim. Saudara-saudara, perlu diketahui ternyata Gus Ajis ini adalah penyusup. Karena ternyata beliau ini lulusan Tarim berapa tahun? Di Tarim 6 tahun setengah. Ya. 6 tahun setengah. Mondok di Habib Dalwa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun jadi murid Habib. Kemudian dia ngarang ini. Berarti dia penyusup di golongan Tarim ini. 10 tahun nyusupnya ini baru keluar nih. Alhamdulillah. Mantan mukibin ternyata ini Gus Ajis. 10 tahun. Ya Allah.
Kemudian khurafat Habib yang berhubungan dengan syafaat, khurafat Habib yang berkaitan dengan alam barzah dan akhirat. Banyak khurafatnya ini dalam barzah juga. Kaki Habib Abdul Rahman Segaf pernah menginjak tanah surga Firdaus. Allah. Ini Nabi Idris yang begini. Habib Abu Bakar Al-Adni hidupkan seorang wanita sampai hidup lama. Jadi udah mati wanita, hidup lagi oleh Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini luar biasa ini. Ini kalau tidak ada bab nasab, Umar bin Hafid itu sudah banyak itu cerita-cerita palsunya itu. Hafal 100.000 hadis, saya tantang 4.000 hadis Bukhari, belum ada yang mau untuk menyanggupinya. Ada yang 1 juta hadis itu udah mati tuh, mah nggak bisa dijajah. 7 juta, 7 juta ya. 7 juta hadis. Wallah, saya cari perjalanan mencari hadisnya nggak ada, hanya pada bapaknya aja. Ya mimpi mungkin. Bisa jadi pada Ibnu Arabi aja itu. Satu orang Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Oh, masuk kuburan. Akhirnya ada jenazah lagi sholat. Ya. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat di neraka liburan dan ahli neraka bersenang-senang. Ruhnya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Atas ada di Baitul Ma'mur bersama Nabi. Masya Allah. Masjid Abu Bakar bin Salim terbangun dari surga. Masjidnya ya? Masjidnya. Ini luar biasa. Ini kalau kita nyari yang begini di komik-komik susah. Habib Salim bin Abu Bakar wafat, malaikat liburan di neraka. Sebut Habib ini di mana saja, maka Habib akan datang di depannya secara nyata. Hong wilahong gitu ya, langsung cuk gitu. Langsung depan mata. Itu dulu, janganlah ceritanya panjang gitu. Masjid Abu Bakar udah ini, meski sudah wafat, Habib masih menghadiri majelisnya. Jangankan menghadiri majelisnya, ada yang ikut nyembahyangin orang mati. Saya Abu Bakar bin Salim ngotot jadi imam sholat dan tuding ibu seorang guru ada di neraka. Woy. Anak cucu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dijamin mewarisi kewalian agung sampai kiamat. Ini ada lagi khurafat Habib menghalalkan perkara haram. Amal ibadah Habib dan para muhibin diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi para muhibin ini berbahagialah, bahwa amal ibadahnya akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, enggak oleh malaikat raqib atid. Berkat melanggar hukum syariat fikih Islam, Syekh Umar Bamahromah jadi wali besar. Gimana ceritanya? Jadi ketika dia ingin menjadi seorang wali, maka dia harus mabok dulu ya, mabok dulu. Kemudian campur wanita, peluk segala macam. Na'udzubillah, udahlah. Aduh, itu bahaya itu. Arak bekas Habib yang mabuk menjadikan budak Habib sebagai ahli tafsir. Hukum syariat Islam tergantung warga Tarim. Waduh. Habib pakai baju emas yang diharamkan agama boleh berarti ya kalau Habib mah. Nabi Muhammad diarak dengan musik dan sawerat. Astagfirullahaladzim. Taubat muhibin meski sudah di dalam kubur masih diterima. Na'udzubillah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hadza huwa asy-syari'ah al-islamiyah. Bahwa taubatnya seorang hamba itu diterima Allah sebelum dia itu sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawa sudah dari tenggorokan, tidak diterima lagi. Itu ajaran Islam. Tapi ajaran Balawi, mereka bisa tobat
walau sudah mati di dalam kubur. Dan ini ada di dalam bukunya Gus Aziz Jazuli dan Kiai Ihya, membongkar khurafat Habib Balawi. Yang tidak punya nyesel seumur hidup. Kalau saya punya, alhamdulillah gratis. Ini bukunya mahal, tebal dan cantik sekali tuh. Ini harganya 200 berapa? 210.000. Yang mau bukunya silahkan di kolom komentar apa? Di deskripsi. Di deskripsi ada ya nanti untuk menghubungi yang mau beli kitab ini. Ini luar biasa sekali. Ini sudah ratusan yang laku, dan tadi laporan dari timnya Gus Aziz, yang beli itu kan punya alamat itu yang beli banyaknya dari profesor, dari dosen, dari para peneliti yang banyak sudah membeli buku ini. Jadi kepada PWILS, pada kiai-kiai pesantren, kalau nggak punya kehabisan, aduh nyesel. Sedang ini baru 1000 yang dicetak oleh Gus Aziz, dan beberapa hari saja sudah laku 400. Sekarang tinggal 600 lagi. Nah, 600 orang cepat-cepat punya. 600 juga ini udah dikurangin 2 buat saya. 1 buat apa dibaca, 1 lagi takut nanti ada muhibbin yang datang dikasih tahu saya. Ini ada lagi sub tentang khurafat Habib yang mengajarkan rasisme. Ada Habib yang ngajarin rasisme, bahwa Habib Ba'alawi itu adalah ras tertinggi di atas dunia ini. Nah, itu menurut Habib, bahwa menurut Habib mereka ini ras tertinggi termulia dalam dunia. Menurut saya, orang yang paling hina di Nusantara ini lebih mulia dari orang yang paling mulia dari golongan Balawi. Semua habaib Balawi tidak akan ada yang mampu mengungguli. Mengungguli apa? Kehaluannya. Khurafat pengkultusan tempat dan kuburan. Wah, ini mah udah biasa nih. Banyak kuburan. Ajaran asusila. Ajaran asusila ada juga. Khurafat untuk mengkultuskan tokoh. Kemudian ada khurafat asusila. Mayat wali tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kubur dan menghamili istrinya. Ini bisa aja nyarinya yang bener nggak nih, ada di kitabnya? Ini kalau nggak ada di kitab Balawi ini bisa dilaporin ini. Ada ya? Ada. Ya. Gimana ntar kamu jelaskan? Ini saya udah jadi apa pengantar aja, kata pengantar. Ini nggak ada nanti. Karena ini aneh-aneh nih. Ada mayat udah mati, tapi dia bisa menghamili istrinya hidup lagi. Syarat jadi wali besar harus melanggar syariat dan mampu bercampur dengan wanita bukan mahram. Na'udzubillah. Wali muhibbin Habib memesan wanita cantik dan berdisko. Ih, ini aneh-aneh amat sih. Dah, nanti takut dicontoh sama ini subscribernya Gus Aziz, tahu sendiri. Bib-bib semua dipanggilnya. Khurafat ajaran dalam nasab. Nasab Balawi adalah nasab turun yang paling soheh sedunia. Aduh, bahkan nasab yang paling ngacak sedunia itu. Sohehan nasabnya orang-orang kampung itu. Orang kampung punya bin, punya kakek. Soheh nasabnya itu. Kalau Balawi nasabnya itu ke Nabi Muhammad itu kayak langit dan bumi jauhnya itu. Kayak masyrik dan maghrib. Kemudian ajaran penjajahan mental spiritual. Ajaran dalam sholat. Habib tidak pernah sholat dan bisa membelah diri. Jadi ada Habib yang nggak pernah sholat, tapi dia bisa menjadi 2 gitu. Na'udzubillah. Kayak orang Pekalongan. Permasalahan nikah dan persalinan. Ajaran dalam membuat makam palsu. Jadi kuburan-kuburan palsu para nabi di Hadramaut palsu itu ya banyaknya. Palsu. Ada nggak yang asli gitu, nabi siapa gitu? Tuh masih tanda tanya itu. Semuanya palsu ya. Udah kita nyatakan aja palsu lah.
karena ya tukang pemalsu ini. Kemudian ajaran dalam haji, tidak wajib haji karena Habib diperintah pulang oleh sang ayah. Cukup haji di Hadramaut. Habib Abdurrahman Assegaf dilarang Nabi Muhammad. Jadi Abdurrahman Assegaf dilarang haji oleh Nabi. Kenapa itu alasannya? Karena hajinya Abdurrahman Assegaf itu ditarik. Astagfirullah. Astagfirullah. Ajaran dalam membuat makam palsu, penghinaan kepada Imam Mahdi. Habib Al-Haddad diklaim sebagai Imam Mahdi yang nyata. Buat khurafat yang berkaitan tentang Indonesia. Surabaya pernah akan dihancurkan dan diselamatkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf Gresik. Kok nggak ada di sejarah ini? Yang penting begini. Di sejarah 10 November ndak ada, di sejarah perjuangan bangsa waktu SD ndak ada. Kok bisa ada di bukunya Habib itu, gimana ceritanya Gus? Karena perjuangan mereka itu ada di alam batin ya. Oh jadi nggak kelihatan orang. Ya, udah paham kalau gitu. Kemudian penutup daftar pustaka. Ini luar biasa. Ini saya senang sekali dapat hadiah dari Gus Aziz. Buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi